Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Kita sudah berdoa tadi dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Jurnal Conference Bulletin chapter 15 tentang pekabaran tiga malaikat. Jadi ini sangat menarik ya. Dari dulu selalu ada keinginan apa itu sih pekabaran tiga malaikat. Jadi sekarang mulai jelas sedikit demi sedikit tentang pekabaran tiga malaikat itu seperti apa ya. Yang kita tahu kan seperti umum-umumnya pekabaran tiga malaikat yaitu hari Sabat. Dan ini pekabaran malaikat yang sesungguhnya atau pekabaran tiga malaikat yaitu pembenaran oleh iman ya. Minggu lalu kita sudah bahas sedikit tentang chapter 15 ini. Kalau kita akan review sedikit. Jadi minggu lalu kita sudah bahas yang dibilang di sini dibilang yang kita biru ini saudara-saudaranya tampak begitu siap untuk puas dengan apa yang kita baca di dalamnya. Jadi kadang-kadang sebagai umat Tuhan, sebagai umat Advent, kita kadang-kadang sudah merasa puas ketika kita baca Roh Nubuat dan oke, kita sudah dapat kebenaran. Dan kita tidak coba lagi untuk cari apa yang saya baca di Roh Nubuat ini ada loh di dalam Alkitab dan akan membuat saya lebih mengerti. Jadi cukup sampai di situ ya. Jadi cuma sampai belajar nubuat, tidak cari di Alkitab ya, dan kita sudah puas kan. Tetapi dia bilang kalau kita baca Roh Nubuat atau testimonis itu harus menuntun kita untuk kembali ke Alkitab untuk cari atau dapatkan di Alkitab. Nah, itu. Nah, kenapa katanya kita harus cari itu, temukan itu di dalam Alkitab? Karena nanti kita akan bawakan pekabaran pembenaran oleh iman ini, atau righteousness by faith ini, ke semua orang, termasuk orang-orang yang tidak mempercayai Roh Nubuat. Dia bilang begitu ya. Ini ada dia punya kutipan semuanya ini, tapi kita mau ringkaskan. Jadi, kita akan kabarkan pekabaran ini, termasuk ke orang-orang yang tidak tahu tentang Roh Nubuat, atau tidak percaya Roh Nubuat. Dan walaupun katanya kalau kita kabarkan ini pekabaran ke orang-orang yang percaya Roh Nubuat atau orang-orang Advent yang percaya Roh Nubuat, dan ketika kita tidak kembali ke Alkitab, itu katanya bukan bukan tujuan dari Roh Nubuat itu sendiri. Walaupun ke orang-orang orang-orang kita sendiri atau orang-orang yang percaya Roh Nubuat, terus kita membawakan pekabaran ini dan tidak kembali ke Alkitab, bukan bukan tujuan dari dibuatnya atau Tuhan membuat Roh Nubuat. Jadi semuanya katanya harus kembali ke Alkitab, dan ketika kita dapat kebenaran di Roh Nubuat, harus temukan bahwa itu juga ada di Alkitab. Dan itulah yang kita akan kabarkan. Jadi kalau kita nggak temukan kebenaran Roh Nubuat di dalam Alkitab, bagaimana kita bisa mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, atau kita bisa mengambil bagian dari atau ini laut cry ya, seruan nyaring ini, atau kita mau kabarkan ini, bagaimana kalau kita tidak tahu atau temukan itu dalam Alkitab. Jadi semua pelajaran yang kita pelajari harus kembali di Alkitab. Jadi ini Alkitab katanya sangat penting, kebenaran yang sangat penting untuk kita bisa ketahui. Di sini dibilang juga kebenaran tambahan tidak dibawakan. Jadi Roh Nubuat itu bukan untuk tambahan ya, tetapi Tuhan melalui Roh Nubuat telah menyederhanakan kebenaran besar yang telah diberikan, dan dengan cara yang dipilihnya dinyatakan ke hadapan orang-orang untuk membangunkan dan mengesankan pikiran dengannya, bahwa semua orang bisa tanpa alasan. Roh Nubuat bukanlah untuk meremehkan firman Tuhan, tetapi untuk meninggikannya dan menarik pikiran ke dalamnya, bahwa kesederhanaan yang indah dari kebenaran dapat mengesankan semua orang. Itu ya tujuan dari Roh Nubuat.
Jadi, ini ya, kita baca. Jika kita berkhotbah kepada orang-orang kita sendiri menggunakan roh nubuat atau testimoni, dan semua bantuan lainnya akan cukup baik. Tapi bahkan jika pikiran mereka beralih ke roh nubuat atau testimoni dan tidak dibawa oleh testimonis itu ke dalam Alkitab itu sendiri, maka penggunaan testimonis bukanlah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai penggunaan yang benar dari testimonis atau roh nubuat ini. Jadi setiap pengenalan roh nubuat harus apa? Kembali ke Alkitab. Dan selanjutnya, di zaman Wagon Jones ini juga ada buku-buku katanya namanya Rahasia Orang Kristen Memperoleh Kebahagiaan atau The Secret Christian Secret of Happy Life. Jadi waktu itu ada buku-buku yang bagaimana supaya bisa berbahagia ya sebagai orang Kristen. Tapi George bilang ketika dia baca itu, buku itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Alkitab. Jadi kalau orang-orang Kristen sebenarnya kalau sudah tahu Alkitab, mereka akan memperoleh kebahagiaan. Lebih dari beratus-ratus pasal dari apa? Atau chapter dari buku-buku itu, katanya Alkitab jauh lebih dari itu. Jadi sebagai orang Kristen, buat apa kita memiliki buku-buku seperti itu kalau apa? Kita tidak memperolehnya dalam Alkitab. Jadi di Alkitab katanya sudah lebih komplit dari apa? Buku-buku tersebut. Itulah yang kita pelajari di minggu lalu tentang chapter 15 ini. Jadi semua pelajaran harus apa? Kembali ke Alkitab dan kita harus temukan kebenarannya di dalam Alkitab. Oke, sekarang kita akan lanjut. Dia punya pelajaran. Ini saya akan baca 2 paragraf terakhir dan kita akan lanjut ya. Dia bilang begini, sebagai perantara dan pembela manusia, Yesus akan memimpin semua orang yang mau dipimpin. Ikutlah aku ke atas selangkah demi selangkah, di mana cahaya terang matahari kebenaran bersinar. Oke, sebentar ya. Di mana semua kebenaran bersinar. Tetapi tidak semua mengikuti terang. Beberapa menjauh dari jalan yang aman, yang pada setiap langkahnya adalah jalan kerendahan hati. Tuhan telah menyatakan kepada hamba-Nya perkabaran masa kini. Saya tidak akan mengulangi di hadapan Anda sekarang bukti-bukti yang diberikan dalam 2 tahun terakhir atau 4 tahun sekarang dari perjanjian yang dilakukannya. Tuhan oleh hamba-hambanya pilihannya, tetapi bukti pekerjaan saat ini diungkapkan kepadamu dan engkau sekarang wajib untuk percaya. Jadi kita wajib untuk percaya. Percaya apa dia bilang? Jadi percaya pekabaran kebenaran Yesus Kristus. Ini katanya pekabaran yang dihina, ditolak, dan kritik selama 2 tahun atau beberapa tahun terakhir ya. Nah, kita akan baca dia punya kelanjutan ya. Jadi pekabaran ini atau pekabaran pembenaran oleh iman ini yang sudah dibawakan itu dia bilang apa katanya itu kesaksian yang dihina, ditolak, dikritik selama 2 tahun terakhir. Ini tahun 1893 ya. Jadi selama ketika dibawakan atau 4 tahun terakhir itu memang pekabaran ini ditentang ya. Padahal ini pekabaran yang membuat orang-orang apa? Kecurangan Roh Kudus. Dan ini apa? Ini katanya kalau kita dikasih wajib untuk percaya atau harus untuk percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa menerima kecurangan Roh Kudus dan itu terjadi waktu itu ya. Nah, sekarang dia bilang ini. Jadi kita sudah tahu pelajaran inilah yang akan membuat orang kecurangan Roh Kudus ya. Tetapi kenapa mereka waktu itu atau sampai saat ini tidak kecurangan Roh Kudus ya? Kita akan lihat ini ada dia punya penekanan. Saya akan baca sebentar. Ya, dia bilang gini ya. Namun ada firman Tuhan lain yang ingin saya tekankan. Anda akan ingat bahwa saya membaca Yesaya 59 ayat 6. Di pelajaran terakhir, ini tentang orang-orang yang mencoba menutupi diri dengan pekerjaan mereka.
dalam ayat keempat kita memiliki kata-kata ini. Jadi di Yesaya 59 ayat 4 dibilang, tidak ada yang memanggil keadilan. Kalau bahasa Inggrisnya non-called for justice. Nah, jadi ketika baca ayat itu, terus Josh bilang, setelah pelajaran, ini Brother Star ini meminta perhatian saya pada terjemahan bahasa Jerman. Jadi, terjemahan bahasa Jerman dari Yesaya 59 ayat 6 berkata begini, non-preached righteousness, dia punya arti ke bahasa Inggris, tidak ada yang memberitakan kebenaran. Saya melihat pada versi revisi dan yang berbunyi, tidak ada yang cocok untuk kebenaran atau menyimpang, tidak ada yang memanggil kebenaran. Saya melihat terjemahan literal yang dan yang juga berbunyi, tidak ada yang memanggil kebenaran. Jadi Anda melihat pemikiran seperti yang diungkapkan dalam ayat ini. Tidak ada yang menuntut. Itu juga mengatakan mencari, meminta, memohon untuk kebenaran. Tidak ada yang meminta untuk itu. Ide yang sama disampaikan dalam bahasa Jerman, hanya dengan kata lain. Tidak ada yang memberitakan kebenaran. Nah, bukankah itu yang Tuhan katakan? Mereka berusaha menutupi diri mereka dengan perbuatan mereka, dan itu bukanlah kebenaran. Jadi, ini Tuhan bilang di dalam Yesaya 59 ayat 6, firman Tuhan bilang apa? Kebenaran yang harus diterima itu untuk kecurahan Roh Kudus, dan saya tahu dan saya percaya itu berlaku sampai sekarang juga, dibilang apa? Non-preached righteousness, atau righteousness by faith. Tidak ada katanya yang memberitakan pekabaran ini. Dan sedangkan pekabaran ini kita harus wajib untuk percaya, tetapi tidak ada yang mengabarkan ini. Dan kalau kita lihat sampai jauh ini sudah mulai ada ya, tapi sedikit yang mengabarkan pekabaran ini. Banyak pekabaran kalau kita mau lihat di internet tentang nubuatan atau banyak sekali yang akan banyak channel-channel yang mengabarkan nubuatan. Tetapi kalau misalnya tentang pembenaran oleh iman atau righteousness by faith, ada tapi hanya sedikit. Dan ini sudah di firman Tuhan sudah katakan bahwa tidak ada yang mengabarkan kebenaran atau memberitakan righteousness ini ya. Jadi makanya ini sangat di-endorse ya oleh Ellen White untuk kita belajar dari mereka ini, karena disinilah kebenaran yang sejak dahulu kayak disembunyikan kan, kayak sembunyi, dan ini mulai terbuka satu-satu. Dan ketika hal ini terulang, itu menandakan bahwa umat-umat Tuhan sedia untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Karena hal-hal ini, dan kita tidak tahu ya di dunia yang di bagian yang lain mungkin sudah mulai menerima kebenaran-kebenaran ini. Dan di Indonesia kita sudah memiliki kesempatan untuk belajar ini. Dan inilah yang kita juga akan kabarkan kepada orang lain. Oke, jadi ini mereka berusaha menutupi diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka, dan itu bukanlah kebenaran. Dan dengan kata lain juga, kalau kita, dan memang ya kita juga alami sendiri secara pribadi, selama ini kita membuat kita punya kebenaran dengan berusaha dengan kita punya perbuatan sendiri ya. Dan itu sebenarnya menutupi pekabaran ini. Dengan membuat bahwa kitalah yang membuat ini, kitalah yang membuat itu sesungguhnya secara tidak langsung adalah menutupi pekabaran pembenaran oleh iman ini. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau kasih tambahan sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Apa Kak Dolphin bisa baca? Ini yang available? Bisa, bro. Ya. Ini adalah kan. Ini adalah Apa bisa dengan suara Kak Dolphin? Halo. Oh ya, ya. Dengar. Bisa, bro. Ini adalah warisan para hamba Tuhan. Yesaya 54. Sorry. Oh, dari atas itu ya. Yesaya 54. Kalimat terakhir dari bab ini. Ini adalah warisan para hamba Tuhan.
dan kebenaran mereka adalah dari saya, firman Tuhan. Kebenaran mereka adalah tentang siapa? Dari diri mereka sendiri, jemaat dari Tuhan. Kebenaran mereka adalah pekerjaan mereka. Tidak, kebenaran mereka ada pada saya. Demikian firman Tuhan. Apa yang kamu katakan dari Tuhan? Kebenaran mereka adalah pekerjaan mereka. Tidak, kebenaran mereka ada pada saya. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kamu katakan, jemaat? Amin. Lalu siapapun yang mengharapkan, mencari atau berharap kebenaran apapun yang tidak datang dari Tuhan, lalu bagaimana? Apa yang dia miliki? Kain kotor. Oh ya, itu sama sekali bukan kebenaran. Bahkan mereka yang ingin mengeluarkan dari pekerjaannya sendiri, apakah akan berhasil seperti itu, jemaat? Tidak. Apakah itu dari Tuhan? Tidak. Itu aja, bro. Oke, bro. Ada tambahan, bro, dari Ya, Ipan ini? ini yang sudah tadi ditekankan kan. Kalau kita merasa kita sudah melakukan sesuatu kebaikan untuk Tuhan atau untuk sesama, dibilang apa? Kain kotor. Ya. Jadi tidak ada kebenaran kita. Ini dari percakapan ini dengan jemaat ya. Jadi Ya. tidak ada kebenaran kita. Kita aja bro dulu. Ya, terima kasih, bro. Jadi ini sudah chapter 15, saudara-saudara. Dari pelajaran ini, Third Angel Message ini, pekabaran 3 malaikat. Sampai chapter 15 ini selalu ditekankan tentang kebenaran itu bukan dari kita. Dengan segala bahasa yang lain-lain ya. Kalau di chapter sebelumnya dari Kak Roy, chapter 14, tentang kalau kita mau berbuat kebenaran dari diri kita sendiri, itu namanya spiritisme. Jadi, bisa baik, kok itu spiritisme? Saya mau buat kebenaran saya dan menganggap saya benar, spiritisme. Dan kalau sekarang, seperti dia saya bilang, kain kotor ya. Jadi, di sini selalu mau diungkapkan bahwa tidak ada loh dari kamu yang dari diri kamu sendiri yang membuat kamu dibenarkan. Semua dari Kristus. Kalau kamu mencoba berusaha dengan kamu punya usaha, berusaha, itu kain kotor, bukan punya, itu kamu nggak bisa kalau bikin itu ya. Dalam arti kita nggak bisa dalam dengan apa? Kekuatan diri kita sendiri. Dengan menyadari bahwa kita tidak bisa, kita akan selalu berharap pada apa? Kebenaran Kristus. Kita akan cari, memohon terus, Tuhan saya tidak bisa, saya membutuhkan Engkau untuk bekerja dalam diri saya. Tetapi kadang-kadang ini dibalikan ya, karena saya tidak bisa, jadi saya harus bisa. Itu yang dulu sering dalam pikiran saya. Saya bisa loh, saya bisa membenci dosa. Dan diteruskan harus coba, dan selalu ada kata-kata yang di belakang saya bahwa saya bisa. Walaupun kedengarannya itu baik, memotivasi saya untuk bisa membenci dosa. Tetapi kenyataannya memang saya tidak bisa untuk itu. Hanya dengan Tuhanlah, dengan menyadari bahwa saya tidak bisalah, maka saya akan mencari Tuhan. Kalau saya dengan pengertian bahwa saya bisa, saya tidak akan berusaha untuk apa? Mencari pertolongan Tuhan, karena saya akan berusaha dengan kekuatan saya sendiri. Dan inilah yang selalu coba dibawakan oleh Jones untuk menyatakan ketidakmampuan saya. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang saya ketahui selama ini ya, tentang kebenaran itu. Dan ya, puji Tuhan kita bisa dapat ini. Jadi dengan mengetahui ketidakbisaan saya, bukan berarti bahwa saya akan berdosa-dosa terus. Tidak, tetapi dengan mengetahui ketidakbisaan saya akan mencari Tuhan ya, untuk sebagai yang akan melakukan, yang akan memisahkan atau memisahkan saya melakukan sesuatu. Karena dengan ini segala sesuatu yang saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri itu sama dengan apa? Kain kotor, dan itu bukan righteousness.
atau bukan kebenaran sama sekali. Oke, sejauh ini ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Apa Dion bisa baca? Ya. Bisa, Kak. Ya, boleh. Satu-satunya cara Tuhan bisa masuk ke dalam pekerjaan kita adalah dengan memiliki Dia sebagai permulaan dan memiliki kebenarannya sebagai permulaan, dan satu-satunya dasar pengharapan kita adalah dalam kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita dan yang dikerjakan di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Ini membahas topik tepat di mana Brother Prescott berhenti. Apakah Anda melihat Kristus di dalam kita? Kehadiran yang hidup itulah yang melakukan pekerjaan benar, dan itu adalah oleh Roh Kudus. Itulah yang dibawa oleh Roh Kudus. Itu adalah pencurahan hujan akhir, bukan? Anda lihat, kami tidak dapat mempelajari hal lain. Itulah pekabarannya untuk kita sekarang. Haruskah kita menerima pekabarannya? Ketika kita menerima pekabaran, apa yang akan kita terima? Jemaat Kristus. Ketika kita menerima Dia, apakah yang kita miliki? Suara Roh Kudus, hujan akhir. Ini akan datang lebih lengkap sesudahnya. Oke. Dion ada tambahan, Dion? Sudah pasti, Kak. Iya. Oke, thank you, Dion. Jadi Jones bilang di sini, bilang apa? Anda lihat, kami tidak dapat mempelajari hal lain selain bagaimana untuk kecurahan Roh Kudus. Makanya ini kenapa Ellen White bilang the most important message ya, pekabaran yang paling penting, karena inilah yang membuat kecurahan Roh Kudus. Kalau kita menerima pekabaran yang sangat penting ini, yang paling penting ini, apa yang kita bisa terima katanya? Kristuslah yang kita bisa terima. Dan selalu ketika dia bilang bagaimana kita bisa menerima Kristus, selalu mengungkapkan sebelumnya di mana ketidakmampuan kita ya. Kita tidak mampu untuk apa? Melakukan sesuatu yang baik. Dan selalu ketika dia habis bilang bahwa tidak ada yang baik, selalu setelahnya apa? Kita apa? Kristuslah yang akan kita terima. Jadi ini dia bilang satu-satunya dasar dan pengharapan kita adalah dalam kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Cuma dengan kebenaran Kristus lah ya apa bisa diperhitungkan. Kalau kebenaran kita apa kain kotor ya, tidak di atau jijik, tidak ada apa, tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu pun yang baik dari apa perbuatan benar kita, hanya dengan kebenaran Kristus lah. Dan makanya pekabaran inilah yang mereka pelajari, karena inilah yang sangat penting untuk kecurahan Roh Kudus. Makanya coba kita pikir-pikir ya. Kalau kebenaran ini yang membuat saya kecurahan Roh Kudus, apa ada hal-hal lain yang perlu saya pelajari? Saya pelajari hal-hal lain untuk apa sebenarnya? Itu kan pertanyaannya. Kalau saya pelajari hal-hal lain terus saya tidak dikecurahan Roh Kudus, apa manfaatnya ya? Saya hanya membuang waktu. Mending saya mempelajari pelajaran yang apa? Membuat kecurahan Roh Kudus. Dan puji Tuhan kita apa? Membuat waktu untuk bisa mempelajari bagaimana kecurahan Roh Kudus. Dan kesempatan ini sudah apa? Diberikan kepada kita masing-masing. Jadi kalau kita menerima pekabaran kita ini, apa yang kita terima katanya? Kristuslah yang kita terima. Jadi kalau kita terima Kristus, apa dia bilang? Apa yang kita miliki? Roh Kudus atau hujan akhir atau latter rain. Dan kita akan terima lebih lagi waktu itu ya. Waduh, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya. Apa Kak Wanda atau Kak Roy bisa baca? Boleh, Li, bentar ya. Boleh Kak, paham ya. Halo.
Oh ya, Ya, Li. Sorry ya ada silakan Kak. Sekarang, iya. Ya. Sekarang satu hal lagi, saudara-saudara, saya tidak ingin engkau menunda sampai akhir pertemuan dan Anda menerimanya. Anda tidak perlu melakukan itu sama sekali. Apa yang Tuhan inginkan adalah agar Anda dan saya datang ke sini setiap malam dan duduk dan menerimanya persis seperti yang Dia berikan. Persis seperti yang Dia katakan. Anda hanya membuka pikiran dan hati Anda kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, begitulah. Jemaat, amin. Jangan menunggu sampai Anda keluar rumah. Baiklah, kata seseorang. Apakah kita harus duduk di sini dan menerima semua yang dikatakan tanpa pertanyaan sama sekali? Tidak. Tidak dalam arti itu. Tapi kita harus duduk di sini dan memiliki ukuran roh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita dapat melihat apa yang Dia berikan melalui firman itu yang merupakan kebenaran dan kemudian menerimanya. Karena itu adalah kebenaran Tuhan. Jemaat. Amin. Oke, thank you Kak. Ada tambahan Kak? Ya, boleh ke atas lagi, masih agak sedikit belum. Kalau di paragraf sebelumnya, mungkin dia nyambung. Oh iya, iya. Agak tadi ya. Oke, dari Bro Opin ya tadi ya. Oh, Kak Dolphin di sini ya. Yes. Oke, yang tadi ya turun ya, turun. Oh, oke. Oh, oke. Jadi di sini dikatakan bahwa kita nggak punya kebenaran, kan tadi sudah Lali tekankan juga bahwa orang nggak punya kebenaran dan nggak ada yang kabarkan kebenaran. Iya, betul. Dan jadi nggak ada yang kabarkan. Kalaupun dikabarkan itu, kebenaran yang mau dikabarkan itu adalah kebenarannya Tuhan, ya kan? Kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, karena Tuhanlah itu satu-satunya kebenaran, ya kan? Yang menjadi permasalahan adalah kenapa kebenaran Tuhan perlu dikabarkan? Karena selama ini umat Tuhan atau yang mengaku sebagai umat Tuhan itu menjalankan kebenarannya sendiri. Nah, apa namanya? Dia bilang, apakah Anda melihat Kristus di dalam kita, kehadiran yang hidup, itulah yang melakukan pekerjaan benar. Dan itu adalah Roh Kudus. Dan kalau kita baca, kebetulan ada pop-up, Kak Gladys ada ada posting yang mengenai God's Church on Earth ini, Heavenly Places. Itu di situ dijelaskan bahwa umat-umat Tuhan itu seperti God's Temple, kan, dari bata-bata itu yang membentuk itu building. Nah, setiap bata itu tidak sempurna tapi akan dibentuk. Nanti di dalam fellowship bersama-sama itu yang akan membentuk karakter. Dan di sini yang sejalan dengan pelajaran kita, kenapa kita singgung ini, karena di sini dibilang bahwa in this world we are to shine in good works. The Lord requires His people. Jadi di dunia ini gereja Tuhan itu atau umat-umatnya itu adalah harus bersinar di dalam pekerjaan yang baik. Nah, ini yang ditekankan, kan selama ini kita kebenaran kita adalah pekerjaan yang baik. Jadi kita melakukan pekerjaan yang baik yang bisa kita lakukan, dan itu yang Lali bilang tadi bahwa kebenaran kita itu tidak ada yang kabarkan dan tidak ada yang mengerti dan hidupkan. Karena kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik kita. Dan dibilang lanjut sini, the Lord requires His people to reflect the light of God's character, God's love as Christ reflected it. Jadi umat Tuhan itu sebenarnya hanya merupakan reflektor dari karakter Bapa, kasih Bapa, sebagaimana Kristus refleksikan itu. Iya. Gitu. Jadi kebenaran
Tuhan itu adalah kamu lihat kepada saya dan kamu akan pantulkan saya di dalam kehidupan kamu. Itulah good works yang akan kamu hasilkan, tapi bukan berasal dari diri kamu, tapi hanya kamu pantulkan. Dan kalau kamu tidak memandang saya, atau tidak mengarah ke saya kayak kaca, tidak diarahkan ke matahari, tinggal dimiringkan sedikit supaya dia pantulkan ke arah lain gitu ya. Kalau dia membelakangi kan bagian belakang nggak ada dia punya pantulan. Dia nggak bisa refleks mataharinya, cahayanya. Tapi dia harus mengarah ke sumber cahaya supaya dia terima dan dia pantulkan. Nah, yang menjadi kebenaran kita adalah kita tidak memandang kepada sumber cahaya, tapi kita menghasilkan cahaya sendiri. Nah, itu yang tidak mungkin dan mustahil, tapi itulah yang diterima atau secara tidak sadar yang dipercayai dan dijalankan oleh orang-orang yang mengaku gereja Tuhan atau umat Tuhan. Dan ini sejalan sekali dengan kutipan di Heavenly Places 281 ini dengan pelajaran yang kutipan yang ini. Ya, mungkin ini dalam bahasa yang lain dari kutipan yang beberapa paragraf ini yang juga sudah ditambahkan oleh Lali dan ditekankan Lali, Bro Opin. Nah, thank you. Iya, thank you Kak. Jadi ya, yang tadi Kak Roy bilang juga kan, yang makanya contoh kita selalu Yesus ya. Waktu Yesus datang ke dunia ini, akan ada ayatnya dibilang dia tidak melakukan apa-apa menurut pikirannya atau kekuatannya, tetapi semuanya dari Bapa. Bapalah yang melakukan pekerjaannya di dunia ini kan. Makanya Yesus righteousness by faith sekali ya. Segala sesuatu yang dia lakukan itu berasal dari Bapa. Sekarang dia mau contohkan ke kita sebagai umat-umat Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi Yesuslah yang melakukannya. Tetapi kalau mau lihat waktu Yesus di dunia ini, apa Yesus yang lakukan atau Bapa? Dalam kehidupan yang kita lihat, dalam Alkitab kita baca, Yesuslah yang membuat penyembuhan, Yesus yang bikin ini, bikin itu. Tetapi tidak ada dia menganggap bahwa dia yang lakukan, Bapa yang lakukan. Begitu juga kita di dunia di sekarang kan. Di banyak di Alkitab dibilang kita harus berbuat baik, harus tolong ini, kasih itu, kasih ini. Tetapi di pihak lain mendengarkan bahwa semua yang kita lakukan itu bukanlah berasal dari kita, melainkan Yesuslah yang melakukannya. Dengan kata lain, kita tidak akan merasa sedikit sombong atau sedikit bangga dengan perbuatan baik kita. Ini memang pelajaran yang sederhana, tetapi memang applicable sekali, dan memang ini yang sering kita jatuh ya. Sering sekali kalau kita buat sesuatu yang baik dan orang senang, kadang-kadang kita juga sudah merasa, aduh kita sudah baik ya. Dan untuk apalagi kalau sudah orang-orang sudah puji, aduh terima kasih, begini-begini, baik sekali. Kadang-kadang kita sudah lupa bahwa bukan kita yang lakukan itu, tapi Tuhan. Dan kadang-kadang kita ingat, aduh saya yang bikin itu. Waduh, dan ini selalu ditekankan ulang-ulang ya. Iya Kak Roy. Iya, kalau boleh mau tambahkan. Ya. Jadi permasalahan kita sebenarnya adalah kita itu tidak menghadap atau tidak mengarah kepada sumber cahaya. Iya. Itu dia punya ilustrasi. Karena kan di sini dikatakan kalau di kutipan tadi reflektor. Reflektor itu dia tetap harus ada derajat, walaupun tidak 180 derajat memang menghadap pas, atau 0 derajat ya. Memang gimana kita mau jelasin, tegak lurus lah dengan sumber. Jadi yang menjadi permasalahan itu kita tidak menghadap ke sumber cahaya, itu dia punya gambaran. Sehingga cahaya dari mana yang bisa kita pantulkan, karena semua yang kita hasilkan perbuatan baik itu adalah ya kemarin Joyce sudah jelaskan juga sangat yang mengenai tidak tersambung ke pokok anggur, ke pokok cabangnya kan. Sama juga yang tadi dia bilang merefleksikan karakter dan kasih Bapa seperti yang Yesus lakukan. Ya. Jadi Yesus itu dia cuma memandang kepada Bapa, gambarannya yang memandang, dan akhirnya dia pantulkan yang dari Bapa seperti itu. Sehingga perbuatan baiknya itu karena dia cuma pantulkan, bagaimana dia mau sombong, dia cuma bilang yang kita katakan semua cuma dari Bapa. Iya kan, yang
itu semua. Aduh, memang. Ya, thank you Lali. Makanya kan dia bilang, sejauh ini nggak mau tanya, Filipus tanya kan, kau bersama-sama dengan aku dan kamu mau tahu itu Bapa seperti apa yang kamu lihat, itulah yang Itu dia. Bapa. Iya, karena dia reflektor yang sempurna memang, Iya. betul. Makanya kalau kita mau lihat Kristus, bagaimana orang lain bisa tanya Kristus di dalam, mau tahu Kristus, lihatlah apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu sama seperti Kristus lakukan. Aduh, itu memang luar biasa ya. Itulah yang ketika kita sudah menerima hujan akhir atau Roh Kudus dalam jumlah yang besar, orang lain mau cari tahu Kristus itu apa, mereka sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Kristus itu dalam diri kita, segala sesuatu yang kita lakukan sama seperti yang Kristus lakukan ya. Waktu Yesus juga di dunia ini, waktu dia lakukan apapun di dunia ini, itu Bapa punya pikiran. Jadi apa yang kita melihat Bapa, kehendak Bapa itu seperti apa sih? Lihatlah apa yang Kristus lakukan, itulah kehendak Bapa. Aduh, banyak, luar biasa sekali ya. Oke, kita akan lanjut ya. Ini bagus juga ini kutipannya. Oke. Apakah Gladys bisa baca, Kak? Apa available? Dari Galder Bedbox ini. Bedcock ya. Bedcock Penatua. Oke. Ya. Penatua Jones. Sangat bagus. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Sorry Kak, baca di ayat dulu di atas. Baca juga? Oh, iya. Oke. Penatua DC Bedcock, Brother Jones. Oh, tolong baca Ayub 29 ayat 23. Oke. Penatua Jones katakan, sangat bagus. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Baiklah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Nantikan rohnya seperti hujan. Buka pikiranmu, menunggu hujan akhir. Apa yang dia katakan oleh David, buka mulutmu lebar-lebar dan aku akan mengisinya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita duduk di sini dan membuka mulut kita seperti burung kecil. Anda tahu bagaimana mereka melakukannya. Sepertinya hanya mulut burung yang ada. Itulah yang dia ingin kita lakukan. Oke, Kak. Ada tambahan dari kutipan ini? Oke, ya. Kemarin saya lihat ada seseorang yang memegang, kalau ada yang tahu burung induk, dia pergi mencari makan untuk bayi burung yang baru menetas, lalu memberi makan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil. Dan dia punya patuk itu sangat panjang. Nggak, saya perhatikan ini luar biasa ya, ilustrasi bagaimana Tuhan mau kita buka kita punya mulut. Seperti induk burung ini yang pergi dia jauh, dia kumpulkan sebanyak mungkin di punya mulut untuk kasih mungkin ada 3 atau 4 telur yang baru menetas untuk berikan kepada anak-anaknya. Dan keinginan besar dari induk burung ini untuk bayi-bayinya ini, lihat nih mama datang dan buka mulut, mama sudah cari makanan dan untuk kalian nih, kalian kan tunggu di sarang dan di atas pohon yang sangat tinggi, tidak ada manusia yang bisa capai untuk seorang ibu melindungi anak-anaknya dan memberi makan. Dan di sini di marilah kita duduk di sini, buka mulut kita seperti burung kecil. Jadi seakan-akan kita innocent, know nothing. Tuhan mau loh isi. Sekarang kita punya tugas hanya percaya kepadanya dan buka kita punya pikiran, kita punya hati, agar Tuhanlah yang mengisinya dengan Roh Kudus dan untuk menunggu hujan akhir. Itu yang dikatakan dari kutipan ini. Thank you, Lee. Ya, thank you, Kak. Ini ilustrasi yang bagus ya. Ya, saya juga pernah lihat videonya itu yang ketika
induk burung itu datang dengan makanan di mulutnya yang banyak, dan anak-anak burung yang memang buka besar-besar ya punya mulut supaya bisa diisi dengan makanan ke dalam mulut itu kan. Begitu juga dengan kita ya, kalau rindu memang untuk menerima kecurahan hujan akhir, bukalah mulut-mulut seperti mana hujan itu turun begitu deras. Indonesia lagi musim hujan ya. Jadi kalau kita buka mulut, pasti ada apa? Hujan yang masuk ke dalam mulut. Atau burung juga ketika dia buka mulut, pasti ada hujan atau makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Jadi kita punya bagian di dalam hal ini hanyalah apa? Buka mulut ya. Atau izinkan hati kita. Atau kalau bahasa Righteous by Faith-nya, submit atau yield. Itulah bagian kita. Buka mulut. Submit. Dan untuk kasih itu Tuhan kasih. Ini give. Nanti kita akan baca ya. Ini hanya give. Dan kita tidak ada tidak ada usaha sedikit pun yang maksudnya dari kita sendiri ya. Kita hanya cuman kasih aja kita punya mulut. Aduh, ini luar biasa ini dia punya. Oke, kita akan lanjut supaya kita bisa lebih mengerti ya. Oke. Apakah Gladys bisa Kak Acil bisa baca selanjutnya? Boleh kasih orang lain, Li? Oh iya, oke. Thank you, Kak. Anti Arli bisa? Available Anti Arli? Aku available, tapinya rame di sini. Oh, it's okay. Kak Wanda aja kalau gitu. Oke, Li. Ya. Bisakah kita tidak mempercayai Tuhan untuk memberi kita apa yang Dia ingin kita miliki? Saudara sekalian, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ketika kita datang ke tempat seperti ini, datang bersama ratusan orang yang mencari Tuhan, datang menanyakan jalan ke Sion. Dengan wajah kita menghadap ke sana, apakah kita perlu duduk di sini dengan curiga sambil menatap Tuhan, seolah-olah kita tidak berani mempercayai Dia untuk apa yang akan Dia berikan? Apakah itu jujur? Jemaat menjawab tidak. Apakah itu adil? Jemaat menjawab tidak. Tidak, Pak. Saya sangat percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita bersatu dengan hati kita untuk mencari Dia, setiap orang yang membuka hatinya lebar-lebar untuk menerima apa yang harus Tuhan berikan, tidak akan menerima apapun selain apa yang Tuhan berikan. Dan orang yang datang ke tempat seperti ini dengan kecurigaannya yang timbul, dengan kesiapan untuk memandang dengan curiga kepada Tuhan, bahwa orang itu tidak memperlakukan Tuhan sebagaimana manusia seharusnya memperlakukan Tuhan. Dia memperlakukan Tuhan dengan adil, karena seseorang mungkin memperlakukan iblis dengan adil, bukan? Oke. Ada komen, Kak? Jadi intinya kalau kita meminta kepada Tuhan itu harus sepenuhnya percaya ya bahwa Tuhan pasti akan kasih itu. Istilahnya apapun jawabannya itulah jawabannya. Mau itu karena semua yang di jawaban Tuhan itu sesuatu yang terbaik untuk kita kan. Walaupun misalkan kita minta A, Tuhan kasih B. Mau Tuhan kasih A, mau Tuhan kasih B, yang terbaik buat kita itu, kita rasa itu A, tapi Tuhan kasih itu B, yang pasti itulah yang terbaik. Dan yang terpenting di sini adalah kita percaya apa yang di saat kita minta kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan kasih jawaban, dan jawaban itu yang terbaik untuk kita. Itu maksudnya. Iya, betul. Dan kita, iya, kira-kira itu story. Iya. Oke, Kak. Thank you. Thank you ya. Jadi betul ya. Iya, sudah bilang memang jelas dia punya ini ya. Jadi Tuhan ini sangat rindu sekali untuk kasih dia punya kebenaran ke kita. Terus tapi dia bilang, apakah kita
nggak yakin kalau dia mau kasih itu, sebenarnya itu tidak jujur ya. Makanya dia bilang, saya sangat percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita bersatu dengan hati kita mencari Dia, setiap orang yang buka hatinya lebar-lebar untuk menerima apa yang harus Tuhan berikan, tidak akan menerima apapun selain apa yang Tuhan berikan. Jadi, kalau ada ayat yang bilang bahwa sama seperti hujan yang turun ke bumi, itu tidak akan kembali dengan sia-sia ya. Maksudnya dia tidak akan kembali lagi ke langit dengan sia-sia. Jadi setiap tetes hujan yang turun ke bumi ini pasti ada manfaatnya ya. Sangat bermanfaat bagi dunia ini ketika dia akan untuk tanaman-tanaman ataupun yang berlebihan yang tidak dipakai, dia akan kembali ke laut dan dari laut akan menguap lagi untuk menjadi hujan untuk berikut. Jadi setiap tetes hujan itu sangat penting untuk dunia ini. Begitu juga dengan apa katanya Tuhan ya. Dia mau kasih itu, firman-Nya juga dia mau kasih ke kita, itu sangat dia bilang dia sangat rindu sekali untuk kita terima itu. Dan kita kalau sudah keterlaluan kalau kita tidak percaya apa yang Tuhan mau kasih ya. Jadi kalau orang lain katanya terus dia bilang ini. Dan orang yang datang ke tempat seperti ini dengan kecurigaan yang timbul dan kesiapannya untuk memandang dengan curiga kepada Tuhan bahwa orang tidak memerlukan Tuhan sebagaimana manusia seharusnya memperlakukan Tuhan. Dia memperlakukan Tuhan dengan adil karena seorang mungkin memperlakukan iblis dengan adil, bukan? Jadi kalau orang lain bikin sesuatu kepada iblis dengan adil, apakah kita juga seperti itu? Tidak ya, bukan seperti itu yang dia maksudkan di sini. Oke. Kita akan baca ini kutipan selanjutnya. Dibilang begini. Sekarang saudara sekalian, marilah kita memperlakukan Tuhan dengan jujur. Marilah kita jujur kepadanya dengan Dia akan jujur kepada kita. Kepada Dia yang menunjukkan dirinya maju, Tuhan akan menunjukkan dirinya maju ke depan. Jika Anda dan saya memperlakukan Tuhan dengan jujur, Dia akan memperlakukan kita persis seperti Tuhan memperlakukan manusia. Jadi saya katakan, kita tidak perlu datang ke rumah ini dengan sedikit kecurigaan. Apakah Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang benar? Dia akan melakukannya, dan saya akan berharap Dia akan melakukannya. Jadi saya akan menerima banyak berkat hari ini. Berkat dari hal ini, itu sudah settle ya. That is settled. Atau itu sudah diselesaikan. Jadi ini curigaan ini atau sedikit ragu-ragu ya. Kadang-kadang ada keraguan, apakah Tuhan mau kasih ini? Itu yang diperlukan di sini selain kita percaya jadi kebenaran ini jangan ada ragu-ragu bahwa Tuhan akan kasih. Itu dia punya inti dari dia punya paragraf dua paragraf terakhir. Yakinlah bahwa Tuhan akan kasih ini dan jangan ragu sedikit pun bahwa Tuhan akan kasih hujan akhir ini. Dan kenapa kita tidak boleh ragu? Karena ini Tuhan sudah rindu sekali untuk kasih. Melebihi dari kerinduan kita untuk terima itu, Tuhan lebih rindu untuk kasih itu ke kita. Waduh, itulah yang... Jadi, nggak usah ragu ya. Kita hanya perlu membuka hati kita atau perlu buka mulut kita, dan Tuhan akan isi kita dengan air atau hujan air itu. Itu yang coba dijelaskan di beberapa paragraf ini ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada yang mau tambahkan tadi? Oh ya, bro, silakan. Kan kita harus buka mulut. Iya. Submit. Iya. Pertanyaannya, apakah kita struggle untuk buka mulut? Aduh. Gimana itu, Le? Iya, bro. Oke, sebelum mungkin yang lain mau tambahkan, kita coba menjawab juga ya. Itulah kenapa ada struggle itu atau kita punya memang berjuang untuk buka mulut itu. Kenapa kita ragu-ragu untuk mau buka mulut? Karena kita tidak percaya. Apa betul ini roh Tuhan mau kasih ke kita cuma mau buka mulut? Karena itu saking gampangnya untuk cuma mau buka mulut atau untuk membuka hati dengan kalau pemikirannya secara logika secara gampangnya itu.
karena kita pikir kita harus melakukan sesuatu supaya bisa terima Roh Kudus. Masa cuma dengan buka mulut kita bisa terima? Kita harus ada usaha dong, maksudnya. Masa kita cuma mau usahanya cuma buka mulut aja? Gara-gara cuman kayak hal sepele ini, kita struggle untuk buka mulut. Kita pikir kita harus lakukan sesuatu supaya bisa dapat hujan akhir ini, kan? Karena hanya dengan buka mulut, itulah struggle kita. Menganggap bahwa kita harus melakukan sesuatu, makanya itulah yang membuat kita tidak buka mulut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang-kadang kita merasa kita tidak perlu untuk buka mulut karena mungkin saya sendiri bisa untuk mendapatkan itu, ya. Itu yang dari saya. Mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara. Kenapa kita susah sekali untuk submit? Kenapa kita susah sekali untuk buka mulut supaya kita bisa terima hujan akhir? Kira-kira ada yang mau tambahkan? Lali. Iya, oke, silakan nih. Lihat aja di pengalaman tahun 1888. Apa penyebab Suaranya mereka kurang untuk kuat itu? ya, kurang keras. Saya dengar, Li. Ya, oke, boleh. Ya kita bilang bisa, yang tadi Lali bilang itu betul, dan itu terjadi di tahun, lihat aja di tahun 1888. Oh iya. Kenapa nggak bisa buka mulut istilahnya? Karena sudah PCI itu yang mereka itu kan Ellen White bilang, gara-gara PCI mereka tidak bisa menolak pekabaran righteousness by faith. Karena kita punya pikiran selalu terisi untuk hal-hal yang rumit-rumit, ya. Belajar firman Tuhan, udah ada yang simple, harus kasih sesuatu yang rumit. Seakan-akan kalau nggak rumit itu ya kayak gitu. Menarik, padahal kalau nggak rumit. Iya. Padahal it's simple, karena Alkitab dikasih anak-anak kecil bisa ngerti, orang nggak sekolah bisa ngerti. Dan it's simple Tuhan kasih. Selalu manusia bikinnya selalu complicated begitu. Jadi itulah salah satu alasan yang kalau bilang buka mulut, oke, kenapa susah? Karena orang pikir harus ada sesuatu lagi selain dari itu. Itulah pikiran manusia yang complicated dengan mungkin ya itu juga PCI yang kita belajar sebelumnya atau kita tahu atau kita dibesarkan dengan siapa kira-kira kita sendiri, saya sendiri tidak dibesarkan dengan pekabaran malaikat ketiga dari A.T. Jones, padahal ini dari tahun-tahun di zaman Ellen White sudah ada pekabaran ini, saya nggak tahu, baru akhir-akhir bertahun-tahun belakangan ini kan yang baru tahu, jadi susah sekali untuk menerima satu pekabaran yang simple karena otak kita sudah dikasih sesuatu yang harus ada something begitu. Itu dari kita, Adik. Thank you. Iya, thank you. Oke. Gimana Kak Dolphin? Kira-kira bisa menjawab kenapa kita struggle untuk bisa buka mulut? Itulah mungkin sebagian yang bisa dikasih, ya. Ya, itu tadi penjelasan yang Lali bilang juga. Iya. Itu lebih menuju kepada pekabaran itu sendiri. Iya, ya. Tapi kalau dia mau melebar, contohnya gini, kita gagal dalam 5 jam makan, kita gagal dalam reformasi kesehatan, masih jatuh-jatuh. Nah, ini melebarnya sampai ke situ kan. Jadi tidak gampang, dan untuk ketidakgampangannya itu justru kita diajarkan lebih bergantung kepada Tuhan. Itu kan dasar dari righteousness by faith, ya. Iya, jadi memang kembali lagi ke situ, tidak ada yang dia tidak kemana-mana prinsipnya gitu. Dia hanya tetap kembali kepada bahwa kita harus bergantung kepada by beholding terus itu. Hanya ke situ lagi. Jadi hari-hari juga masih struggle, dan pekabarannya juga itu bagaimana kita bisa buka mulut juga struggle kan. Tapi kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan rindu kita menerima kecurangan hujan akhir itu, roh itu, dia juga pasti akan menolong kita di dalam hal struggle ini. Thank you, bro. Iya, thank you, bro. Betul ya.
Makanya untuk mau buka mulut juga itu kayak di Filipi 2, 12, 13 ya. Untuk buka mulut juga dari Tuhan ya. Untuk buka mulut juga dari Tuhan. Waduh, dan yang kasih hujan itu dari Tuhan. Jadi kayak Itu emang nggak dia. sama sekali dari kita ya. Iya. Willing to be made willing, Lik. Iya. Willing to make Willing to be made. open the mouth. Aduh. Jadi memang pekabaran ini membuat kita willing to be made willing, membuat kita mau untuk hanya membuka mulut, Kak Rolvin. Jadi hujan air itu pasti akan diberikan kan. Tetapi tidak ada pekabaran yang membilang kita untuk pakai, buka mulut aja, nanti kamu akan dikasih. Itulah yang pekabaran righteous by faith, supaya menyatakan bahwa kita tidak bisa diselamatkan kalau kita tidak buka mulut atau tidak submit. Hanya dengan inilah tujuannya ini ya, pekabaran ini untuk ayo submit aja, submit. Dan submit ini dengan yang kata yang gampang ini untuk keselamatan ini akan menjadi susah ya, karena kita punya pemikiran-pemikiran yang sulit ya, yang yang tadi sudah dibilang kayak complicated dalam diri kita, padahal simple itu keselamatan. Makanya dia bilang di sini hanya apa? Buka mulut aja ya, karena ini adalah pemberian Tuhan. Oke, sekarang kita baca ya, kita akan lanjut. Oke, sekarang Roma 5 ayat 17 dia bilang. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan, kasih karunia, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Lalu apakah kebenaran dalam ayat itu? Hadiah. Apa betul? Ya, kebenaran mereka ada pada saya, demikian firman Tuhan. Itu adalah anugerah atau hadiah atau pemberian kebenaran. Lalu bagaimana itu bisa terjadi pada kita? Ini adalah hadiah. Nah, jadi ini di Roma 5 ayat 17 kan kita sudah tahu ayat ini. Jadi karena satu orang, yaitu Adam, berdosa, semua orang di dunia ini mati. Tetapi oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang, menerima kelimpahan kasih karunia dan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Jadi di bahasa Inggris kalau kita lihat, of grace and of the gift of righteousness, makanya dia bilang apa itu righteousness katanya dalam ayat ini. Righteousness ini adalah gift, pemberian. Jadi kayak hujan itu pemberian yang dikasih ya. Bukan sesuatu yang kita usahakan sehingga ada hujan, tetapi hujan itu dikasih. Dan ini, atau karunia ini, atau anugerah ini, atau righteousness ini adalah apa? Cuma Tuhan yang kasih nih righteousness ini. Atau kita tahu perbuatan baik ini, yang kita sudah tahu ya, righteousness is right doing. Ini right doing-nya Kristus ini cuma dikasih ke kita. Dibilang begitu. Dan dibilang, apakah itu benar pemberian? Itu benar. Jadi ini ayat ini coba mengatakan bahwa pemberian yang akan membuat kita menerima kecurahan hujan air ini adalah cuman hadiah atau pemberian cuma-cuma. Cuman kadang-kadang kita akan baca ya, ada yang enggak mau untuk terima itu. Aduh, enggak mau untuk buka mulut. Padahal itu cuma dikasih ya. Kita akan lihat ya. Oke. Ada. Kak Dolphin boleh baca, Kak? Oh, sorry. Kak Sus boleh baca. Ini kita mulai dari awal lagi. Apa Kak Sus available? Oke. Mungkin Kak Sus belum. Kak Dolphin boleh, Kak? Bisa, Li. Ya. Sekarang gabungkan kedua hal itu. Kebenaran mereka ada padaku,
itu adalah hadiah. Dia yang menerimanya, apa yang dia terima? Hadiah. Siapa yang menerimanya sebagai hadiah? Menerima apa? Kebenaran. Nah, itu kebenaran dia ya. Oke. Menurut apa? Ide Tuhan tentang kebenaran. Akankah dia memberi kita sesuatu selain yang merupakan kebenaran dalam pandangannya sendiri dan menurut pikirannya sendiri? Tidak. Apakah Anda mengerti hal itu? Lalu dia yang tidak menerima kebenaran Tuhan sebagai pemberian cuma-cuma dari Tuhan, apakah ia memilikinya? Tidak. Dan dia tidak dapat memilikinya. Anda tahu karena itu adalah hadiah. Itu dari Tuhan. Itu berasal dari Tuhan melalui pemberian yang berharga itu, dan oleh karena itu adalah milik Tuhan, dan dia memberikannya kepada pemberiannya sendiri, menjadi hak saya untuk mendapatkannya dengan caranya sendiri. Dia yang memberikan apa yang menjadi miliknya, dan dia memberikan menurut idenya sendiri. Itulah ada artikel asli. Itulah kebenaran Tuhan saja. Oke. Ada pendapat, Bro? Iya, di Tambahan ini. tulisan warna biru ini. Di biru itu, Bro. Iya. Jadi kalau yang di kuning itu, akankah dia memberikan kita sesuatu selain merupakan kebenaran? Jadi Tuhan tetap memberikan kebenaran, kan? Karena dia Tuhan. Ini jelas di bold kuning ini. Nah, yang di biru itu dia bilang, dan oleh karena itu itu adalah milik Tuhan, dan dia memberikannya dari pemberiannya sendiri menjadi hak saya untuk mendapatkan dengan caranya sendiri. Kita mau garis bawahi kata caranya sendiri. Kita tahu bahwa masing-masing kita menemukan kebenaran itu dengan latar belakang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Dan inilah cara Tuhan, ya. Nah, lebih dalam lagi, bagaimana kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu aja dulu, Li. Mungkin ada yang lain. Oke, Bro. Thank you ya. Jadi ini ditekankan lagi ya, ini sama dengan yang di atas. Jadi ini adalah hadiah ya. Atau kita bilang anugerah, the gift, atau ya, the gift, pemberian ini righteousness ini hadiah. Jadi hadiah apa? Apa tuh hadiah itu? Righteousness atau kebenaran Kristus atau perbuatan baik Kristus itu hadiah. Jadi ini semua menurut ide Tuhan, atau tadi Kak Dolphin bilang cara Tuhan sendiri ya, dia kasih ini. Dan masing-masing kita akan menerimanya ya. Jadi menurut caranya sendiri, dan kita sudah lihat caranya yang tadi di atas hanya buka mulut ya. Oke, kita akan lihat ya selanjutnya. Oke, kita baca ya. Maka tidakkah Anda lihat bahwa tidak ada ruang untuk satu benang pun penemuan manusia? Kita tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Tidakkah kamu lihat betapa banyaknya persediaan yang telah Tuhan sediakan agar kita dapat memiliki jubah sempurna yang Dia tenun sendiri, yang merupakan kebenaran Tuhan sendiri dan yang akan membuat kita lengkap sekarang dan di saat itulah dan di setiap lainnya, waktu dan sepanjang kekalan. Saudara sekalian, saya senang itu terjadi. Saya senang karena saya bisa. Jadi ini kita tahu kebenaran itu sama seperti jubah ya, atau baju. Dan baju ini Tuhan kasih dengan caranya sendiri ya. Dan tidak dalam satu buah baju itu, yang kita tahu kalau baju itu terdiri dari ribuan benang yang membuat menjadi satu baju, tidak ada satupun benang yang dari baju itu yang dari kita. Semuanya itu dari Tuhan. Makanya yang di lalu kita sudah bahas, kalau ada satu benang pun dari kita, itu bukan jubah Kristus. Jubah Kristus itu harus 100% berasal dari Tuhan. Bukan cuma 99,99% dari Tuhan dan 0,01 dari kita. Kalau ada 0,01 dari kita, itu bukan righteousness Kristus. Itu kain kotor. Aduh. Dan itu kalau kita baca yang lalu, itu adalah spiritisme. Kalau sekarang itu adalah apa? Kain kotor yang coba dibilang. Makanya itu apa?
harus semuanya dari Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau tambahkan? Sebelum kita baca kutip selanjutnya. Halo, Li. Ya, oke, silakan. Iya, mau tambah. Jadi, kalau gift itu pemberian, kayak misalnya Kak Edis mau kasih gift untuk saya. Iya. Apakah saya harus bekerja untuk mendapatkan gift itu? Kalau saya bekerja untuk mendapatkan gift, itu bukan ya? gift, itu reward ya. Reward, iya. Upah. Reward, upah. Tapi righteousness itu bukan Gift. reward, itu iya. gift. Jadi saya nggak perlu melakukan apa-apa untuk menerima Tuhan Yesus punya gift kan. Iya. Dan dibilang di situ juga, Tuhan lebih rindu kasih gift kepada kita daripada kita rindu untuk mendapatkan gift itu kan. Jadi karena Tuhan yang longing, kayak kita mau kasih ini gift, tapi sometimes gimana ya, kenapa hujan akhir belum turun kepada kita secara sepenuhnya, karena saya nggak I don't really want that gift gitu. Saya nggak terlalu suka gift itu karena saya sendiri nggak tahu apa di dalam gift itu, ataupun saya berpikir saya harus bekerja untuk mendapatkan itu. So many apa ya, orang punya pikiran itu kayak orang Amerika bilang it's good to be true, terlalu bagus kalau itu kenyataan hanya terima. Kita pikir sobat harus bikin ini, harus bikin itu, baru bisa mendapat dia punya righteousness itu. Jadi yang tadi kan yang A.T. Jones juga bilang, pelajaran yang harus kita belajar itu dan adalah untuk kecurahan Roh Kudus kan, Di? Iya. Gitu. Yang sangat penting istilahnya. Dan itu kan yang orang sudah belajar itu di Wahyu 18 itu, kecurahan Roh Kudus untuk bisa mengambil bagian pekabaran malaikat keempat. Jadi waktu kita dengar statement itu, karena kayak Tuhan rindu sekali kalau bisa kayak mau selalu untuk mendengar pekabaran ini, karena ini pekabaran ini yang akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi apalagi istilahnya kalau tahu inilah yang akan menutup sejarah dunia, mau apalagi istilahnya, mau wasting time untuk belajar apalagi, sedangkan inilah yang Tuhan tunggu-tunggu mau pour out, dan inilah yang akan menutup sejarah dunia ya, karena kalau umat Tuhan sudah kecurahan Roh Kudus, and that's it, pekabaran akan kasih ke seluruh dunia, dan pintu kasihan akan ditutup kan, karena dunia hanya menunggu orang sebenarnya untuk kecurahan Roh Kudus. Jadi kayak langsung kebuka kita punya mata juga kayak betapa penting sekali ini pekabaran, dan jadi burden untuk kita. Kayak tiba-tiba jadi burden adalah gini, sangat penting sekali pekabaran dan nggak banyak orang yang tertarik, yang suka, dan malah belajar yang non-preacher righteousness, betul sekali, yang belajar yang seakan-akan yang apa ini untuk bisa kecurahan Roh Kudus atau enggak. Makanya kita langsung bisa ngerti, Ellen White bilang itu pelajaran yang tidak preach righteousness itu harus cut off dari kita punya, ini memang this is serious pelajarannya, dan we need to take more time. Mungkin jangan hanya 1 kali 1 minggu, kita rasa harus lebih lagi dia punya hari itu, karena masih banyak loh buku-buku A.T. Jones sama Wagner yang orang belum belajar, dan pelajaran tulisan-tulisan mereka itu yang membuat kecurahan Roh Kudus. Dan kalau kita lihat sejarah dunia ini, we don't have much time ya untuk lebih mengerti akan righteousness of Christ, dan untuk menerima itu bagaimana, we have to know dengan secara detail supaya orang semua bisa mengambil bagian dalam kecurahan Roh Kudus. Dan itulah Tuhan lagi rindu untuk memberikan kepada orang. Tapi orang harus juga mengerti apa pemberian itu, supaya orang juga benar-benar mau dan minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan akan curahkan secara kepenuhan kepada kita semua. Oke, thank you, Li. Oke, thank you. Jadi ini yang Joyce bilang, ini akan kita baca juga. Ini ada pengalaman seorang sister ya,
dia sudah tahu sedikit lagi akan Tuhan akan datang, bagaimana untuk dapat bisa selamat kan? Atau bagaimana, coba Joy bisa baca ini dan Ya, sure. Oke. Ini bagus sekali ya. Iya. Seorang saudari memberitahu saya belum lama ini bahwa sebelum waktu itu 4 tahun yang lalu dia baru saja meratapi tanah miliknya dan bertanya-tanya bagaimana di dunia akan datang waktunya bagi Tuhan yang akan datang jika dia harus menunggu umatnya bersiap-siap untuk bertemu dengannya. Karena dia mengatakan cara dia melakukannya, dan dia telah bekerja keras setiap orang di dunia ini, pikirnya. Dia melihat bahwa dia tidak membuat kemajuan yang cukup cepat untuk membawa Tuhan dalam waktu yang masuk akal sama sekali, dan tidak bisa memahami bagaimana Tuhan akan datang. Oke, lanjut, Ti. Tunggu, Li. Jadi di atas itu sister ini gimana dia punya kondisi supaya bisa nyambung di bawah. Iya, dia mau selamat ini maksudnya sudah waktunya kan. Jadi bagaimana orang-orang untuk bisa siap kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, dia bilang begitu. Dalam waktu, sedangkan waktu sudah sempit kan, waktu Tuhan. Jadi kayak nak masuk akal kalau dia sudah bekerja keras bagaimana supaya bisa layaklah untuk bisa masuk surga sebagaimana semua orang lakukan ya, dibilang sekeras setiap orang di dunia dia pikir begitu. Tetapi dia nak bisa memahami bagaimana Tuhan mau datang kong dia bisa selamat, dang. Itu dia punya pikirannya. Iya. Ya, agak susah mengerti DP translate. Ya, oke, thank you. Kita di bahasa Inggris juga. Iya, pas baca bahasa Inggris baru kita get it. Oke. Dia merasa terganggu tentang hal itu, tapi dia berkata ketika orang-orang pulang dari Minneapolis dan mereka berkata, mengapa kebenaran Tuhan adalah sebuah anugerah atau hadiah? Kita dapat memiliki kebenaran Kristus sebagai hadiah dan kita dapat memilikinya sekarang. Oh, katanya, itu membuatku senang. Itu membawa terang, karena dengan begitu aku bisa melihat bagaimana Tuhan bisa datang segera. Ketika dia sendiri memberi kita jubah, pakaian karakter yang cocok untuk kita, untuk penghakiman, dan untuk masa kesukaran, saya kemudian bisa melihat bagaimana dia bisa datang secepat yang dia inginkan. Dan katanya, itu membuatku senang, dan aku selalu senang sejak saat itu ya. Saudaraku sekalian, saya juga senang karenanya sepanjang waktu. Oke. Silakan kalau Iya, jadi iya. Ternyata cerita ini kita pernah dengar siapa Li itu yang namanya kok jadi saya lupa, yang suka preach righteousness by faith yang orang Australia itu. Cameron Schofield. Cameron ceritanya. Now I remember. Iya, jadi pas dia kan sedih kan, bagaimana dia harus bisa bikin apa, bisa turun lagi Li, dia punya itu untuk bisa membuat kedatangan. Tapi sejak ya naik aja Li, enggak apa-apa. Yeah. Jadi sejak dia datang dari mendengar pekabaran yang di Minneapolis, langsung dia langsung pekabaran ini karena kebenaran Tuhan itu pemberian gitu ya, dan dia bisa terima sekarang itu pemberian, dan istilahnya pas dia tahu itu pemberian dan dia bisa terima sekarang itu membuat dia sangat senang, karena selama ini it bother her ya, kayak terganggu sekali bagaimana ini apa yang dia harus lakukan. Ternyata hanya simple dan dia senang, dan di saat itu waktu Tuhan memberikan dia punya pemberian itu kan, dia punya jubah, pakaian, karakter ya, itu Tuhan berikan, dan orang bisa terima sekarang, dan kalau orang terima sekarang Tuhan bisa datang sekarang kayak gitu. Jadi itu yang membuat dia sangat senang, yang mana kalau orang sudah terima jubah itu, karakter itu, Tuhan bisa datang sekarang, dan itu gift. Nah dia senang, dan di saat itu juga Brother Jones juga bilang ya dia juga senang gitu. Jadi inilah dia cerita yang Brother Jones kasih kepada orang-orang tentang cerita dari sister ini. Oke, thank you. Ya, oke, thank you.
Jadi makanya setelah 1844 kan Tuhan bisa datang kapan saja ya. Jadi makanya Christ is waiting with longing desire manifestasi dia punya karakter dalam apa? Gerejanya ya. Ketika gerejanya sudah apa memiliki karakter Kristus, dia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai apa? Umat-umatnya kan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita sudah apa namanya sama dengan kita sadar itu hanya pemberian dan kita mau menerima itu, waduh, dan itu adalah Kristus, kita tahu itu adalah Kristus tadi dibilang kan, dan karakter kita bisa menjadi sama dengan Kristus karena kita mau menerima itu dengan cuma-cuma. Dia bilang Kristus akan datang. Dan makanya waktu sudah singkat begini, bagaimana saya mau bentuk saya punya karakter? Kayaknya kalau mau bikin agak makan waktu, kita punya karakter ini mau rubah. Karena itulah dengan usaha kita, pikiran kita sendiri, cara kita sendiri mau pikirkan itu, dan itu sepertinya impossible ya. Makanya dengan waktu pengalaman sister ini juga, bahwa itu hanya pemberian, itu membuat kita juga senang ya. Ini pemberian, dan kita bisa terima itu kapan saja ya. Selama waktu masih ada ini, kita terima itu. Kalau Kristus sudah ada dalam diri kita, dia akan datang. Sesimpel itu. Sister ini sebelumnya sudah berusaha sekeras orang-orang yang lain katanya untuk bisa menerima, untuk siap untuk kedatangan Tuhan. Tetapi tidak bisa-bisa. Aduh, setelah belajar ini, dia tahu, aduh, kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri. Dia hanya mau terima karena ini hanya pemberian. Oke. Terima kasih Om. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Nih, kita dua paragraf lagi kita selesai ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, kita baca ya. Sekarang ada perasaan dalam hal itu hari ini. Anda tahu kita semua pernah berada di tempat yang sama ya. Atau kita pernah mengalami pengalaman yang sama seperti sister itu. Anda tahu saat itu adalah ketika kita benar-benar duduk dan menangis karena kita tidak dapat melakukan cukup baik untuk memenuhi perkiraan kita sendiri tentang perbuatan benar. Dan karena kita mengharapkan Tuhan datang segera, kita takut akan berita bahwa itu sudah sangat dekat. Karena bagaimana kita akan siap? Aduh, ini pengalaman saya juga ya. Kalau dulu, kalau dengar kabar ini, kabar itu, aduh Tuhan Yesus mau datang. Apalagi kalau waktu masa kecil, dengar-dengar orang tua bicara bahwa Tuhan sudah mau datang, ada fenomena ini, fenomena itu. Ada perasaan takut kan? Karena kenapa kita takut? Karena kita tahu kita nggak siap. Tuhan mau datang, kita nggak siap, kita pasti nggak selamat. Itu menjadi ketakutan kita semua orang ya, karena ketidaksiapan kita, dan kalau kita tidak siap, kita tidak selamat. Saya rasa kita juga semua yang di sini merasa takut kalau, Tuhan mau datang, bagaimana ini? Saya mau binasa ini. Dan ini pengalaman kita masing-masing dibilang. Kita benar duduk dan menangis katanya karena tidak dapat melakukan cukup baik untuk memenuhi perkiraan kita sendiri tentang perbuatan benar. Jadi, kita sudah melakukan semua perbuatan benar, tapi rasanya itu nggak cukup untuk kita bisa diselamatkan. Dan karena itulah kita takut bahwa Tuhan sudah mau datang, tanda-tanda mulai digenapi, tetapi kita tidak siap. Dan setelah terima ini pekabaran, dia bilang apa? Terima kasih Tuhan, dia bisa membuat kita siap. Jadi yang membuat kita siap untuk kedatangan Kristus bukanlah diri kita sendiri, tetapi apa? Tuhanlah yang membuat kita siap. Kita hanya mau untuk apa? Terima ya. Submit aja kita, atau buka mulut saja untuk bisa menerima itu. Kita lanjut. Dan jemaat bilang apa? Amin. Dia menyediakan pakaian pernikahan itu. Pernikahan. Jadi yang sediakan righteousness itu Tuhan. Tidak ada satupun benang dari kita. Terus dia bilang, Tuhan dari pesta pernikahan selalu menyediakan pakaian pernikahan. Dia adalah Tuhan dari perjamuan kawin sekarang. Dan dia akan segera datang. Dan dia berkata, ini pakaian yang akan cocok untukmu untuk berdiri di tempat itu. Sekarang akan ada beberapa orang yang tidak dapat menghadiri pesta itu karena mereka belum mengenakan pakaian pernikahan.
Tetapi Tuhan menawarkan sebagai hadiah gratis untuk semua, dan mengenai orang yang tidak mengambilnya, siapa yang harus disalahkan? Aduh, ini kebenaran Kristus atau pakaian pesta yang kita tahu di Matius itu ya, ada pakaian pesta. Dan kita tahu ketika di pesta itu ada yang tidak memakai pakaian pesta dan diusir dari pesta pernikahan karena tidak memakai pakaian pesta kan. Kalau kita pikir, terlalu kejam ya itu Tuhan itu, masa cuma nak pakaian pesta terus dia usir. Ternyata ya, Tuhan sudah siapkan itu baju, dia ambil dan dia pakai dan dia bisa ikut di pesta pernikahan itu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah dia tidak ambil itu pakaian pesta itu yang hanya pemberian yang sudah disediakan untuk dipakai, dia tidak ambil. Terus mau dibilang, siapa yang mau disalahkan di sini kalau sudah disediakan, tinggal ambil, tinggal pakai, masuk di pesta itu aman-aman. Ini tidak ambil. Atau kalau kita lihat di konteks tadi, ini hujan sudah turun, nak buka mulut, tapi tidak buka mulut. Siapa yang mau disalahkan? Tuhan yang mau disalahkan? Atau siapa? Itu dia punya pertanyaan. Ini, waduh, ini kayak gimana ya, menegur sekali ya. Ke kita masing-masing, ini semua hanya pemberian, dan salah kita adalah tidak ambil atau tidak buka mulut. Itu aja yang membuat apa? Hal ini tampaknya seperti Tuhan itu kejam, menghukum orang-orang berdosa. Ternyata itu adalah apa? Salah kita sendiri, yang kebenaran yang cuma-cuma itu kita tidak ambil. Oke, sejauh ini ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Oke, oke, silakan nih. Iya, kalau nggak mau selamat, ya orang pilihan, ya kan? Iya, itu dia. Makanya selamat Iya, adalah jadi pilihan ya. jangan orang nggak selamat apa because we choose that way. Karena Tuhan so kasih, tapi orang nggak mau gitu. Jadi ya, itu yang yang Jones bilang ya, nggak mau ambil free gift itu so kasih, tapi dia nggak ambil. Mau persalahkan siapa? Tuhan. Persalahkan diri sendiri. Tapi karena ini juga, karena orang nggak tahu itu pemberian itu apa gitu, jadi nggak appreciate. Jadi kalau misalnya yang tadi kita bilang Kak Edis kasih gift sama kita misalnya, dan terus kalau kita tahu di gift itu apa gitu, value, kita akan mau sekali. Tapi karena orang nggak tahu di gift itu apa, jadi orang nggak mau begitu. Makanya di pelajaran ini kasih gift itu sebenarnya itu apa, dan untuk orang really want it gitu, hungry and thirsty after righteousness. Oke, thank you, Dik. Iya, betul ya. Makanya ini pelajaran untuk bagaimana kita mau untuk ambil itu ya. Ini simple aja, pelajaran berbab-bab, berchapter-chapter, dan mungkin ada pelajaran lain juga. Hanya untuk bilang, ambil itu baju. Itu baju sudah dikasih, ambil aja. Dengan suatu hal yang sederhana itu membutuhkan apa? Pelajaran yang banyak sekali. Karena manusia itu, dia punya alami tidak mau ambil itu ya. Atau dengan kata lain tidak mau buka mulut. Dan perlu pelajaran yang banyak untuk bisa kita mau untuk bisa membuka mulut itu, karena itu aja, itu pemberian ya. Dan keselamatan itu sesimpel itu. Makanya ketika umat-umat Tuhan yang diselamatkan nanti, mereka ini keselamatan memang tidak layak sama sekali saya miliki. Ini segampangnya itu saya bisa dapatkan itu keselamatan. Tuhan cuman kasih seperti itu. Tetapi kita lihat ya, banyak yang nggak terima itu. Banyak, cuma sedikit yang mau. Waduh, memang luar biasa ya. Kita lanjut ya. Dan kita akan selesaikan ini untuk hari ini. Dia bilang, hal lain, apakah Anda percaya sekarang? Biarkan kami menyelesaikannya sebelum melangkah lebih jauh. Saya ingin tahu berapa banyak orang di rumah ini yang benar-benar percaya dengan jujur di dalam hati mereka bahwa Tuhan dapat mengatakan apa yang dia maksud ketika dia mengatakannya. Jemaat, ya. Kemudian ketika Anda dan saya membaca apa yang dia katakan, seperti yang dia katakan di dalam Alkitab, saya ingin tahu apakah ada gunanya bagi Anda dan saya untuk pergi ke bagian lain dari Alkitab dan mencari beberapa teks lain untuk melihat apakah itu tidak bertentangan dengan ini.
Apakah Tuhan mampu menceritakan kisahnya dengan caranya sendiri tanpa bertentangan dengan dirinya? Iya, kata jemaat. Kami telah berada di sana cukup lama. Jadi saya tidak mengusulkan untuk mencocokkan teks manapun dari kitab suci dalam segala pekerjaan yang harus saya lakukan di sini, di institusi ini. Saya pikir Tuhan memiliki segalanya dengan benar, persis seperti itu. Saya tidak berpikir dia membutuhkan bantuan saya. Saya berpikir bahwa saya membutuhkan bantuannya untuk memastikan bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Dan saya pikir jika menurut saya ada kontradiksi, maka saya membutuhkan. Dan saya pikir jika menurut saya ada kontradiksi, maka saya membutuhkan lebih banyak rohnya untuk memastikan bahwa tidak ada kontradiksi. Dan gantinya mencoba menyelaraskan atau mengharmonisasikan kontradiksi yang seharusnya saya akan mengatakan bahwa Tuhan mengetahui semua tentang itu, dan saya akan menunggu sampai dia memberi saya keluasan pikiran yang cukup untuk melihat bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Jadi, ketika kita mempelajari ini, ketika melihat ayat demi ayat, apakah ada bertentangan satu dengan yang lain? Kalau kita pikir ada pertentangan, kita harus minta lebih banyak lagi Roh Kudus supaya bisa lebih jelas untuk mengerti akan firman ini ya. Karena firman ini tidak ada apa? Firman Tuhan itu tidak ada pertentangan atau kontradiksi satu sama lain, melainkan apa? Harmonis ya. Jadi dia bilang tunggu waktu Tuhan sampai dia memberi kita apa? Keluasan pikiran yang cukup untuk melihat bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali dalam firman Tuhan. Jadi kalau memang seperti yang kita pelajari ada yang kutipan Ellen White, pikiran orang bermacam-macam, berjenis-jenis, bertentangan satu dengan lain. Ketika menerima perkabaran firman Tuhan, pasti ada begini ya. Tetapi apakah firman Tuhan berbeda-beda atau berkontradiksi sama sekali? Tidak kan? Tetapi orang itu banyak sekali perbedaan. Ada ini, ada itu, pikirannya seperti ini, seperti itu. Bertentangan satu sama lain. Makanya apa yang harus dilakukan ketika ada kontradiksi atau ada pertentangan? Dibilang apa? Minta Roh Kudus lebih banyak. Karena Tuhan itu tidak ada kontradiksi. Sama dengan pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari. Dan juga pengalaman pionir-pionir dulu ketika ada sesuatu yang berbeda satu dengan yang lain, mereka apa? Berdoa, mencari dengan meminta pertolongan Tuhan, dan mereka menemukan firman itu, dan ketika mereka kembali, mereka sudah harmonis satu dengan yang lain. Kalau sudah harmonis, saling berpelukan satu dengan yang lain, karena Tuhan sudah pimpin. Jadi, bagaimana ya kalau kita mencari sesuatu yang kontradiksi itu dan kita menemukan kebenaran? Ketika kita menemukan kebenaran itu seperti menemukan harta karun. Senangnya minta ampun ya. Sangat senang ketika kita memiliki apa? Menerima suatu kebenaran. Karena firman Tuhan itu tidak ada apa? Pertentangan satu sama lain. Tidak ada kontradiksi. Semuanya cocok satu dengan lainnya. Searah atau sepikiran. Oke. Kita lanjut ya. Kita akan ini selesaikan dan jika ada yang mau tanyakan atau tambahkan silakan ya. Jadi apa yang saya ingin putuskan di sini sekarang dan selamanya adalah bahwa ketika Anda membaca sesuatu dalam Alkitab, itu berarti persis seperti yang dikatakannya. Dan Anda tidak perlu mencari apapun di dalam Alkitab untuk melihat apakah itu menjelaskan sisi lain dari itu. Tidak ada sisi lain, semuanya satu. Nah, lalu bagaimana Anda akan menjelaskan segala sesuatu dalam Alkitab ketika orang bertanya kepada Anda? Anda kesulitan, ada kesulitannya. Orang-orang pergi memberitakan Injil dan mereka berpikir jika mereka tidak dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan, orang-orang itu akan mendiskreditkan atau mengecilkan dia punya pelayanan mereka. Tidak, Pak. Sebaiknya Anda mengakui bahwa ada beberapa hal bahkan di dalam Alkitab yang belum Anda pahami sebelumnya. Sepenuhnya. Jadi Alkitab dibilang Alkitab sudah menjelaskan ya dia punya itu sederhana ya. Tetapi dia bilang kadang-kadang juga ada pertanyaan yang orang tanyakan dan kita tidak tahu jawabannya, dan kadang-kadang kita katanya ada kesulitan. Terus kalau kita ada kesulitan dan kita tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan orang lain yang kita tidak tahu, kadang-kadang kita pikir,
mungkin nanti dia sudah memandang enteng kita punya pekabaran ini, dia sudah mau percaya lagi. Dia bilang, tidak seperti itu. Dia bilang, sebaiknya kita mengakui, katanya, ini kan Anda ini atau kita ini, tujuannya ke kita sekarang yang mendengarkan, dan saya juga sendiri. Jadi mengakui bahwa ada beberapa hal bahkan di dalam Alkitab yang belum kita pahami sebelumnya. Jadi jangan berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang kita belum pahami dan kita apa? Salah jelaskan ya. Jadi kalau sesuatu yang kita belum pahami, sebaiknya apa? Kita jujur untuk menjelaskan bahwa apa? Hal itu kita belum pahami. Oke. Sejauh ini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Oke. Kalau belum, ini ada. Ya, saya pikir kita stop di sini saja dulu. Dan kita akan lanjutkan minggu depan, dia punya kelanjutan. Jadi, inilah yang kita pelajari hari ini. Jadi, biarlah yang dari awal kita pelajari, segala sesuatu yang kita pelajari, harus berasal dari firman Tuhan. Dan kalau kita yang awal kita pelajari, firman Tuhan buat selalu membawa kembali ke Alkitab. Dan ketika kita mempelajari firman ini yang juga ada dalam Alkitab, yang hanya perlu kita lakukan adalah apa? Menerima, karena ini adalah pemberian Tuhan, keselamatan itu hadiah. Kita tidak perlu stres bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi datang dan kita harus persiapannya seperti apa. Tetapi kita hanya apa? Mau menerima seperti membuka mulut saat hujan, dan hujan itu atau itu kita bisa apa? Dapat rasakan ya. Sama seperti burung, dia hanya buka mulut dan orang tuanya atau induknya yang akan kasih makan. Itulah juga yang harus kita apa? Lakukan. Oke. Masih ada kira-kira yang mau tambahkan Ya, sebelum kita tutup? Ya, silakan. Ya, yang kutipan terakhir itu sangat bagus ya untuk diingatkan kepada kita juga pribadi dan untuk seorang misalnya kasih Bible study gitu. Nggak semua kan orang tahu toh, ada hal-hal yang orang nggak tahu. Kalau misalnya ada orang bertanya atau ada pertanyaan yang memang orang nggak tahu, mendingan orang honest daripada mau paksa jawab terus salah. Betul. Iya toh, jadi secara jujur orang bilang, oke, saya belum tahu atau saya belum pahami atau saya belum belajar lebih dalam mengenai hal itu. Iya. Dan kita orang akan belajar atau gimana untuk cari tahu, dan kalau sudah dapat jawaban pasti baru bisa jawab. Karena kalau orang misalnya kasih sesuatu yang orang belum tahu betul pun kasih jawaban, terus orang bikin sesuatu berdasarkan jawaban orang dan jawabannya itu salah, nah itu juga akan sudah membuat orang untuk berjalan di jalan yang salah ya. Jadi ya, praise God udah diingatkan kembali itu untuk saya pribadi dan untuk orang semua juga. Jangan malu karena memang nggak semua orang bisa explain atau understand di Alkitab begitu. Iya, oke, thank you, Li. Thank you. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada tambahan lagi, kita akan tutup.